Wanita paling misterius di dunia. Nama samarannya banyak. Tinggalnya pindah-pindah. Akhir hidupnya masih jadi misteri. Sampai ke liang kubur, nggak ada yang tahu identitas dirinya. Di video ini gue juga akan bahas teori konspirasi bahwa wanita ini adalah seorang mata-mata. Apa benar begitu? Siapa sih dia sebenarnya? Hai para warga, balik lagi sama gue kali ini di Cold Case episode kedua. Ini kasus seru banget. Tokoh utamanya cuma satu, tapi nggak ada yang bisa mengungkap kasus ini. Bahkan sampai tokoh utamanya mati, kasus ini tetap menjadi rahasia. Nggak pakai lama, yuk kita mulai ceritanya. Lembah Isdal atau secara harafiah berarti lembah es adalah area yang dikelilingi oleh pegunungan terjal yang terletak di kota Bergen, Norwegia. Diketahui lembah itu sering menjadi tempat bundir pada abad pertengahan dan banyak terjadi kecelakaan pada saat orang-orang melakukan pendakian. Sehingga penduduk setempat menyebutnya sebagai Death Valley atau lembah kematian. 29 November 1970 cerita Isdal Woman ini dimulai. Ada satu keluarga yang sedang melakukan pendakian di lembah Isdalen. Mereka menemukan jasad seorang wanita yang terjepit di antara bebatuan. Mereka pun kemudian segera menghubungi kepolisian dan seorang petugas kepolisian bernama Carl Halford tiba di TKP. Anehnya, alih-alih mencium bau busuk dari jasad itu, dia malah mencium aroma daging terbakar. Selanjutnya dilakukanlah olah TKP tahun 1970-an. Berikut adalah hasil pengamatan kepolisian berdasarkan olah TKP. 1. Tubuh bagian depan jasad wanita tersebut terbakar. Tangannya seperti pada posisi orang yang sedang bertinju. Yang kedua, tinggi badan wanita tersebut diperkirakan sekitar 163 cm. Yang ketiga, usianya sekitar 25 sampai dengan 40 tahun. Rambutnya hitam panjang kecoklatan. Rambutnya dikuncir dengan karet pita berwarna biru dan putih. Wajahnya bulat dan matanya coklat. Yang keempat, barang bukti yang ditemukan diantaranya sepatu boot berwarna biru, perhiasan berupa jam tangan dan anting, payung yang rusak, selusin pil tidur berwarna merah muda, korek api, botol kaca liker, 2 botol plastik, cangkir plastik yang sudah terbakar, stocking nilon, sial, dan bahan bakar bensin. Saat itu, kepolisian tidak dapat memastikan sejak kapan wanita itu meninggal. Tapi, diketahui masih ada beberapa kejanggalan, yaitu 1. Bagian belakang tubuhnya tidak ikut terbakar. Yang kedua, tidak ditemukan adanya tanda-tanda terbakar atau area lahan bekas terbakar yang bisa dilihat di TKP. Yang ketiga, perhiasan dan jam tangannya ditemukan terletak di samping jasad wanita tersebut, bukan dikenakan di tubuhnya. Yang keempat, ini yang paling mencolok. Semua label merek pada pakaiannya dilepas. Bahkan label merek pada benda-benda lain pun ikut dihapus. Karena identitas wanita itu belum ditemukan, sejak saat itu jasad wanita tersebut dikenal dengan nama Isdal Woman. Karena kejadiannya memang dari lembah Isdalen. Polisi pun melakukan otopsi dan hasilnya mencengangkan. Dari olah TKP, sekarang kita masuk ke hasil otopsi di tahun 1970-an. Yang pertama, di perut wanita itu banyak ditemukan pil tidur Venemal. Jumlahnya sekitar 50-70 butir yang belum terserap oleh tubuhnya sebelum dia meninggal. Yang kedua, di paru-parunya juga terdapat banyak partikel karbon monoksida yang menunjukkan dia masih hidup pada saat dia terbakar dan menghirup asap pembakarannya. Yang ketiga, ada memar aneh di leher sebelah kanan. Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, banyaknya penemuan obat tidur di perut jasad Isdal Woman dan adanya racun karbon monoksida membuat polisi berkesimpulan bahwa penyebab kematian wanita tersebut diduga bunuh diri. Lalu sebenarnya siapa sih si Isdal Woman ini? Biar tambah pusing, yuk kita cari tahu. Olah TKP udah. Otopsi juga udah. Sekarang kita masuk ke proses investigasi tahun 1970-an.
Tanggal 2 Desember 1970, 3 hari setelah jasad tersebut ditemukan, polisi menemukan koper misterius di sebuah stasiun kereta api di kota Bergen. Di dalam koper itu ditemukan sebuah kacamata dengan sidik jari di lensanya. Dan setelah diusut, ternyata cocok dengan sidik jari si Isdal Woman. Nah, barang-barang lain dari koper tersebut juga banyak. Malah, ada yang mencurigakan nih para warga. Ada pakaian-pakaian, ada kacamata tanpa resep dokter, beberapa wig, make up, sisir, uang dari Jerman dan Norwegia, serta koin dari Belgia, Swiss, dan Inggris. Lalu ada eczema cream. Ini krim untuk yang punya permasalahan kulit ya, dengan label yang bertuliskan nama dokter dan pasiennya di kemasannya. Tapi labelnya juga udah dilepas. Nah, ini dia nih yang paling membagongkan. Beberapa paspor dengan nama palsu. Mohon maaf, ini namanya agak-agak repot nih nyebutnya ya. Jadi nanti lihat di layar aja. Lalu ada tas plastik atau tas belanja dari sebuah toko sepatu. Dan yang terakhir nih, sebuah catatan bertuliskan kode kombinasi angka dan huruf. Dari semua temuan barang-barang tersebut, tugas kepolisian jadi terbagi dua nih, yaitu pemecahan kode yang ditulis di catatan dan juga penelusuran tas plastik dari toko sepatu. Untuk pemecahan kode nanti akan gue bahas belakangan. Sekarang kita ke penelusuran tas plastik atau tas belanja di toko sepatu dulu ya. Tas yang ditemukan tersebut bertuliskan nama toko sepatu Oscar Roodvaart yang berlokasi di Stavanger, beberapa jam di selatan kota Bekasi. Bukan, kota Bergen. Polisi pun kemudian melakukan investigasi ke toko itu. Dan anak dari sang pemilik toko sepatu bernama Rolf Roodvaart, susah banget namanya, membenarkan memang ada seorang wanita yang beberapa minggu sebelumnya datang ke tokonya untuk membeli sepatu boot berwarna biru. Nah, saat ditanyakan polisi, kebetulan si Rolf ini masih ingat dengan ciri-ciri wanita pembeli boot biru tersebut. Ciri-cirinya nih, kira-kira wajahnya bulat, berpakaian rapih, matanya coklat tua, rambutnya panjang, berwarna hitam atau berwarna gelap gitu. Aksen bicaranya agak lain dari penduduk setempat. Dan bau wanita tersebut agak aneh. Yang mana diketahui belakangan bau tersebut adalah bau bawang putih. Sayang banget ya, penampilan udah kece gitu kan, OOTD-nya udah kelihatan mahal. Tapi kok bisa gitu dia bau bawang putih ya? Lupa apa dia pakai deodoran ya? Apa jangan-jangan nafasnya yang bau? Nah, kenapa Rolf menganggap bau wanita tersebut itu aneh? Seperti yang gue bilang tadi, bahwa belakangan baru ketahuan kalau bau itu adalah bau bawang putih. Karena kabarnya sekitar tahun 1960 sampai 1970-an, bawang putih tidak umum di kalangan masyarakat Norwegia. Bawang putih masih susah ditemukan. Bisa jadi wanita itu atau yang diduga si Isdal Woman mendapatkan bawang putih dari daerah lain. Itulah makanya si Rolf ini bilang kalau bau wanita itu agak aneh. Terus kok bisa si Rolf ini masih aja inget sama wanita pembeli boot biru tersebut? Naksir apa? Bukan. Nah, menurut si Rolf, dia masih ingat dengan pembeli boot biru tersebut karena wanita itu memang menarik perhatian Rolf. Dia cukup lama berada di toko sepatu itu untuk menimbang-nimbang sepatu mana yang terbaik untuk dibelinya saat itu. Jadi ibarat kata keciri tuh sama si Rolf. Sudah dapat informasi dari toko sepatu itu, polisi pun melakukan penelusuran ke area sekitar toko sepatu tersebut. Dan sampailah mereka ke sebuah hotel yang ada di dekat sana. Nih, mohon maaf ya kalau salah sebut nama. Namanya Hotel Saint-Vincent. Dan ternyata staf hotel itu membenarkan bahwa ada seorang wanita yang pernah nginap di situ dengan ciri-ciri seperti Isdal Woman. Bahkan sepatu boot warna birunya pun sesuai. Dan wanita itu check-in dengan nama Finella Lorch. Polisi pun melanjutkan pencarian. Kemudian tibalah mereka di sebuah hotel bernama Hotel Neptune. Di hotel tersebut, salah seorang stafnya bernama Alfhild Ronges mengkonfirmasi keberadaan Isdal Woman yang pada saat itu memakai nama Alexia Zermerches. Menurutnya, tampilan wanita itu sangat fashionable. Dia juga bisa berbahasa Jerman, Inggris, dan Belanda. Tapi ada satu hal nih yang cukup mengganggu
mengganggu si staf hotel. Si Isdal Woman sering berganti kamar dan juga memindahkan furniture yang ada di kamarnya tanpa alasan yang jelas. Nah, di Hotel Neptune ini juga terjadi satu kejadian menarik nih para warga. Staf hotel ini bilang dia pernah melayani Isdal Woman saat dia ada di restoran hotel. Si Isdal Woman ini lagi duduk bareng sama dua personil Angkatan Laut Jerman, yang salah satunya adalah perwira tinggi. Dan anehnya, mereka bertiga itu nggak ngomongan satu sama lain. Duduk bareng bertiga, tapi diem-dieman aja. Kayak lu gitu, ketemuan sama teman-teman lu, nongkrong bareng, tapi nggak ngomongan. Sibuk aja pada lihat layar handphone masing-masing. Ya kan? Lah, tapi kan pada saat zamannya si Isdal Woman ini belum ada HP ya. Terus mereka ngapain dong? Ada kemungkinan mereka berkomunikasi lewat kode-kode khusus atau bahasa tubuh. Sekarang kita balik dulu nih para warga ke catatan bertuliskan kode-kode yang tadi udah gue sebutkan sebelumnya. Setelah menyelidiki kombinasi huruf dan angka di catatan tersebut, akhirnya polisi pun mendapatkan pencerahan bahwa kode-kode tersebut merupakan riwayat perjalanan alias rentang waktu atau periode waktu Isdal Woman dalam menempati suatu hotel tertentu di kota yang berbeda-beda. Jadi misalnya nih 20M, 23MO. Artinya dari tanggal 20 sampai 23 Maret dia ada di Oslo. O22, O28P artinya 22 sampai 28 Oktober dia ada di Paris. Dan ini cara baca kodenya beda-beda gitu. Kode bulannya bisa di depan, bisa di tengah. Ya ampun. Ribet amat hidup lu ya Isdal Woman. Kurang ribet urusan lu sama keluarga. Ini malah lu tambahin lagi. Nah, berhubungan dengan terungkapnya kode-kode tersebut, makin jelas bahwa Isdal Woman sering berpindah-pindah hotel dengan nama samaran yang berbeda-beda. Ketika check-in di suatu hotel, Isdal Woman sering mengaku berasal dari Belgia dan bekerja sebagai sales lapangan atau penjual barang antik. Petunjuk terakhir mengenai keberadaannya adalah ada informasi yang beredar bahwa Isdal Woman terakhir kali terlihat di Hotel Hordehemen, Bergen pada tanggal 23 November 1970. Setelah diperiksa, memang benar dia sempat menginap di hotel tersebut di kamar 407 dengan nama Elizabeth Lynn Howard. Kemudian, berdasarkan penyelidikan dan keterangan dari para saksi mata, kepolisian pun membuat sketsa wajah Isdal Woman dan menyebarkan sketsa wajah tersebut. Tapi nggak ada seorang pun yang kenal dengan wanita tersebut. Penyelidikan kepolisian yang berulang kali menemukan jalan buntu dan teknologi pengungkapan kasus yang belum canggih menjadikan penyelidikan kasus Isdal Woman ini ditutup pada awal tahun 1971. Polisi pun akhirnya menyatakan bahwa penyebab kematian Isdal Woman adalah bunuh diri. Dan pada tanggal 5 Februari 1971, Isdal Woman pun akhirnya dimakamkan secara agama Katolik di sebuah pemakaman di daerah Bergen. Sekarang kita beralih ke kelanjutan pengembangan kasus di era baru dengan teknologi masa kini. 3 penemuan informasi baru yang sudah dikembangkan. Belakangan, kepolisian barulah mendapatkan informasi kalau ternyata di tahun 1991 ada seorang pengemudi taksi yang tidak ingin disebutkan identitasnya mengatakan bahwa dia pernah menjemput seorang wanita yang diduga ciri-cirinya mirip dengan Isdal Woman di sebuah hotel. Setelah itu, ada pria lain yang ikut masuk ke dalam taksi tersebut yang dikemudikannya. Mereka pergi menuju ke stasiun Bergen, tapi penyelidikan mengenai hal ini pun tidak berlanjut. Yang kedua, pada tahun 2005, ada seorang penduduk Bergen mengatakan kepada media lokal bahwa dia pernah melihat Isdal Woman di tahun 1970. Dia mengatakan bahwa 5 hari sebelum Isdal Woman ditemukan tewas, dia melihat wanita tersebut bersama dengan 2 orang pria di Bukit Floyen yang letaknya tidak jauh dari lembah Isdalen. Wanita tersebut memakai pakaian dengan warna yang sangat mencolok, di mana hal ini ya agak aneh untuk orang yang mau mendaki gunung.
gunung. Sedangkan 2 orang pria yang bersama dengannya saat itu memakai mantel besar. Ia juga menceritakan bahwa pada saat itu wanita tersebut seolah-olah ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tapi dihalangi oleh 2 orang pria yang bersama dengan Isdal Woman saat itu. Walau dengan informasi dari pria tersebut, sepertinya masih sulit untuk memecahkan kasus Isdal Woman, dan karena tidak menemukan titik terang, akhirnya seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, kasus ini pun ditutup. Yang ketiga, fakta baru yang paling seru nih, yaitu hasil otopsi dari rahang dan gigi, serta sampel jaringan tubuh Isdal Woman dengan menggunakan teknologi masa kini, yaitu di tahun 2000-an. Objek otopsi Isdal Woman mencakup beberapa hal. Rahang dan gigi. Rahang Isdal Woman yang terbakar tidak ikut dikubur bersama dengan bagian tubuh lainnya pada tahun 1971. Bagian gigi dan rahangnya dicabut karena pengerjaan bagian dalam giginya ini cukup unik. Giselle Banks, seorang profesor kedokteran gigi, melakukan penelitian kepada gigi Isdal Woman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gigi Isdal Woman ini dipenuhi dengan banyak tambahan dan mahkota gigi emas. Pada saat itu, perawatan gigi seperti ini tidak umum di negara Norwegia. Kemungkinan hanya bisa ditemukan di daerah Asia Timur, Eropa Tengah, Eropa bagian selatan, ataupun Amerika Selatan. Giselle Banks sengaja menyimpan gigi tersebut dengan harapan suatu hari nanti identitas Isdal Woman akan terungkap. Sayangnya, ketika melakukan penelitian lebih lanjut, profesor tersebut keburu tutup usia di tahun 2011. Rahang dan gigi Isdal Woman sempat diwariskan kepada seorang dokter forensik bernama Inge Morrill. Tapi setelah disimpan, gigi Isdal Woman ini mulai mengeluarkan aroma atau bau yang tidak sedap. Semerbak, semriwing. Nah, daripada tersiksa sama bau semerbak, Inge Morrill kemudian membuang gigi tersebut. Walaupun dibuang, dugaannya pada saat itu rahang dan gigi Isdal Woman ini berpindah tangan sampai akhirnya disimpan di Haukeland University Hospital. Sampel organ dalam Isdal Woman. Di Haukeland University Hospital ternyata ditemukan juga sampel jantung, paru-paru, limpa, hati dari tubuh Isdal Woman dan didokumentasikan dengan rapih. Tes DNA dilakukan dari sampel jaringan tubuh. Sedangkan rahang dan giginya digunakan untuk analisis isotop. Analisis atau tes isotop itu sendiri adalah penelitian unsur-unsur kimia yang berdasarkan pada faktor lingkungan seperti air yang diminum dan nutrisi dalam makanan yang dikonsumsi. Dengan pengukuran isotop bisa ketahuan nih karakteristik perbandingan berat dan tinggi badan, perkiraan usianya berapa, pola makan, bahkan kebiasaan yang dia miliki. Dan berdasarkan pengukuran isotop juga, kandungan mineral yang tersisa di rahangnya bisa menentukan jenis air yang biasa dia minum semasa kecil. Jenis air yang dimaksud kemudian dicocokkan dengan kandungan mineral dari sumber mata air yang ada di penjuru Eropa atau Amerika. Dengan demikian diperkirakan bahwa Isdal Woman ini lahir di daerah Nuremberg, Jerman pada tahun 1930-an. Isdal Woman diyakini berasal dari Eropa. Kemungkinan dia dibesarkan di dekat Prancis. Selain itu, data informasi umur Isdal Woman pun diperbaharui. Yang sebelumnya diperkirakan umurnya sekitar 25 sampai dengan 40 tahun, sekarang diupdate. Sudah dipastikan bahwa umurnya berkisar 40 tahun. Dan akhirnya dari penelitian terbaru dibuat kembali sketsa wajah Isdal Woman pada tahun 2016. Sketsa wajahnya disebarkan dan investigasi kasus ini pun dibuka kembali. Ada satu tambahan informasi lagi dari seorang reporter kriminal bernama Knut Havik. Dia mengaku kalau dia pun mengetahui mengenai kasus Isdal Woman ini. Di mana pada tahun 1970-an dia pernah diberikan sekumpulan arsip untuk menulis artikel. Dalam kumpulan arsip tersebut, dia menemukan banyak data Isdal Woman. Dan memang dia diizinkan untuk mengakses data-data tersebut agar dijadikan sebuah artikel. Dari situ dia menemukan
menemukan sebuah amplop yang berisi semacam pita-pita kaset. Tapi amplop itu ditandai dengan tulisan bahwa tidak boleh membuka amplop tersebut tanpa izin dari otoritas yang bersangkutan. Nah, karena dia nggak berani buka-buka amplop itu, orang-orang malah jadi kepo. Pengen tahu isi amplopnya apa sih? Nah, karena udah terlanjur diketahui sama orang banyak, akhirnya isi amplop tersebut pun dibuka. Dan setelah dibuka, apakah ada petunjuk baru? Ya enggak dong. Isi amplop itu tidak pernah diinformasikan kepada publik. Penonton pun kecewa. Informasi top secret atau isi amplop yang ditutup-tutupi inilah yang semakin memancing rasa penasaran publik. Begitu juga dengan banyaknya penelitian-penelitian, penemuan-penemuan baru, belum juga bisa memecahkan misteri, tapi malah menambah teka-teki. Spekulasi pun makin banyak bermunculan mengenai siapakah Is the Woman ini yang sebenarnya. Kok susah banget mengungkap identitasnya? Jangan-jangan dia adalah seorang mata-mata. Terus kalau emang dia mata-mata, dia kerja buat siapa? Kenapa dia sampai kehilangan nyawa? Bundir atau dibunuh? Kalau emang dia dibunuh, siapa pelakunya? Semeraut emang. Ini gue overthinking bukan karena masalah hidup nih. Gue overthinking karena ngerangkum kasus Is the Woman. Lanjut, sekarang gue jabarin tentang teori spekulasi bahwa Is the Woman adalah seorang mata-mata. Ini masih ada kaitannya nih dengan Perang Dingin yang terjadi pada masa itu. Kita bahas sedikit aja nih tentang Perang Dingin yang kurang lebihnya terkait juga sama Is the Woman. Tahun 1970 ketika jasad Is the Woman ditemukan, situasi politik dunia memang sedang memanas karena Perang Dingin. Yaitu periode ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Serta sekutunya masing-masing yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Nah, sepanjang periode Perang Dingin, mata-mata memainkan peran penting di mana mereka dipekerjakan untuk mengawasi gerak-gerik musuh atau mengumpulkan informasi dan rahasia berharga. Norwegia sendiri adalah sarang spionase selama masa Perang Dingin. Jadi istilahnya Norwegia itu tempat nongkrongnya para mata-mata, baik bagi para mata-mata Rusia ataupun agen Mossad Israel. Karena Norwegia berada tepat di garis depan antara Rusia dan Blok Barat. Pada tahun 1970-an juga di Bergen ada sebuah proyek rahasia, yaitu tes misil atau uji coba rudal anti kapal dengan nama Penguin. Menurut informasi yang beredar, selang beberapa lama setelah jasad Is the Woman ditemukan, Badan Pertahanan Nasional Norwegia merilis catatan bahwa Is the Woman terlihat berada di lokasi dan sedang memantau proyek rahasia negara tersebut. Hal itu diperkuat dengan keterangan seorang nelayan dari Tananger. Tananger adalah sebuah desa yang dekat dengan pelabuhan perikanan gak jauh dari Stavanger. Nelayan tersebut mengaku kalau dia pernah melihat Is the Woman di dekat rumahnya yang sedang mengamati pergerakan pasukan Badan Pertahanan Norwegia yang saat itu memang sedang ada dalam pekerjaan pengujian sistem rudal baru Penguin tersebut. Is the Woman juga terlihat berbicara dengan seorang anggota militer Angkatan Laut. Jadilah si Is the Woman makin dicurigai kalau dia adalah seorang mata-mata yang beroperasi di Norwegia. Nah, berikut adalah alasan-alasan lain kenapa Is the Woman ini dicurigai sebagai mata-mata atau agen rahasia. 1. Banyak paspor, menggunakan nama-nama samaran, banyak wig atau rambut palsu. Kedua, fasih berbicara dalam beberapa bahasa. Yang ketiga, dia menulis dengan menggunakan kode. Semua label dan tanda pengenal yang dia punya dilepas. Yang keempat, memiliki dukungan keuangan yang cukup besar. Bisa pergi ke kota-kota dan negara-negara lain. Dan mampu menyewa hotel berhari-hari untuk tinggal. Jadi setiap hari staycation tuh si Is the Woman. Yang kelima, keberadaan Is the Woman pernah ada di lokasi yang tidak lazim. Yaitu di saat pengujian rudal anti kapal tadi. Yang keenam, dia berpindah-pindah tempat tinggal untuk mempelajari area dan medan yang akan menjadi target operasinya. Yang ketujuh, Is the Woman diduga memiliki bukti dan hasil dari suatu proyek atau misi rahasia yang berupa amplop berisi kaset rekaman. Yang kedelapan, 2 personil Angkatan Laut Jerman misterius yang ada bersama dengan Is the Woman di restoran Hotel Neptune memunculkan 2 kemungkinan. Mereka mengetahui gerak-gerik Is the Woman.
Woman dan menginginkan Isdal Woman untuk mengembalikan hasil temuannya dalam misi tersebut. Atau bisa jadi mereka juga adalah agen rahasia pihak lain yang ingin merebut hasil temuan Isdal Woman. Dan sesuai seperti pernyataan staf Hotel Neptune, Isdal Woman bungkam dan terdiam menghadapi mereka. Yang kesembilan, kemungkinan besar Isdal Woman berusaha menggocek pengejaran dari 2 personil Angkatan Laut Jerman tadi dengan berpindah-pindah kamar dan mengacak posisi furniture di kamar Hotel Neptune untuk mengelabungi mereka. Yang ke-10, pengejaran dan situasi berbahaya ini kemungkinan membuat Isdal Woman terserang gangguan kecemasan dan mulai mengkonsumsi obat tidur. Yah, gimana pun kan Isdal Woman juga manusia, bisa geter-geter juga dia, bisa takut, khawatir sama keselamatan dirinya. Yang ke-11, ketakutan inilah yang mungkin mendorong usaha terakhirnya untuk melarikan diri melalui stasiun kereta di Bergen. Tapi sayangnya hal itu pun gagal dan kopernya yang tertinggal di sana menjadi bukti bagi kepolisian. Yang ke-12, yang terakhir, seperti cerita gua sebelumnya, kemungkinan besar Isdal Woman dihabisi oleh 2 orang pria tadi di bukit. Dengan saksi mata yang memperkuat dugaan Isdal Woman terakhir terlihat memang bersama 2 orang pria itu di Bukit Floyen. Ya, bisa jadi mereka itu adalah personil Angkatan Laut Jerman atau orang suruhan yang berbeda. Tapi terkait dengan dugaan mata-mata, hal itu malah disandah oleh beberapa orang. Pada saat rentang waktu kejadian penemuan jasad, Badan Intelijen Norwegia sempat ikut menyelidiki kasus ini yang diwakili oleh Ornulf Tofte. Menurut Ornulf, Isdal Woman ini nggak ada kaitannya dengan aktivitas mata-mata. Malah menurutnya, kemungkinan kematian Isdal Woman ini ada kaitannya dengan kaleng hairspray yang meledak di TKP. Hal yang sama juga dikatakan oleh mantan staf KGB atau intelijen Rusia yang sekarang menjadi jurnalis, Alexander Vasiliev. Dia juga bilang dugaan Isdal Woman adalah seorang mata-mata merupakan hal yang tidak masuk akal. Menurut teorinya, mata-mata biasanya hanya memiliki 1 atau 2 identitas palsu dan pasti punya banyak dokumen untuk menutupinya. Sebaliknya, Isdal Woman justru paling nggak punya 10 nama atau identitas palsu dan dokumen tentang dirinya pun tidak jelas. Karena tidak adanya bukti yang cukup untuk menyimpulkan Isdal Woman adalah seorang mata-mata, ya akhirnya mereka sepenuhnya menghilangkan kemungkinan bahwa Isdal Woman adalah seorang mata-mata. Terakhir nih, sekarang kita masuk ke spekulasi penyebab kematian Isdal Woman. Bundir. Ada teori yang mengatakan bahwa kematian Isdal Woman terkait dengan penyakit mental. Teori itu bilang kalau Isdal Woman mungkin mengalami gangguan kecemasan dan psikosis atau penyakit mental yang menyebabkan ia mengalami gangguan dalam membedakan imajinasi dan realita. Nah, seperti yang udah gue ceritain sebelumnya, kalau Isdal Woman ini sering bergonta-ganti kamar hotel dan memindahkan furniture atau letak furniture kamar hotel, mungkin saat itu dia merasa paranoid atau ketakutan. Jangan-jangan dia keliling-keliling negara atau pindah-pindah hotel dengan identitas palsunya juga terkait sama paranoidnya yang membuat dia merasa sedang diikuti oleh seseorang. Apakah memang perilaku Isdal Woman di cerita ini menunjukkan adanya gejala mental illness atau paranoid atau gangguan kecemasan? Kalau ada para warga yang lebih paham soal ini, bisa sharing-sharing di komen ya buat tambahan ilmu. Nah, gangguan kecemasan dan penyakit mental inilah yang kemungkinan membuat dia nekat mengakhiri hidupnya dengan menelan sebanyak 50-70 butir obat tidur. Tapi apa iya? Apakah dia menenggak puluhan pil tidur lalu tidak tercerna seluruhnya, kemudian dia membakar dirinya sendiri? Kecelakaan. Ada dugaan kalau Isdal Woman ini tidak sengaja terbakar karena hairspray yang meledak. Kemudian tubuhnya terbakar dan dia jatuh tergelincir di dekat bebatuan besar di TKP. Tapi kalau
memang keadaannya begitu, dua orang pria yang bersama dengan Isdal Woman yang dilihat oleh seorang saksi mata, mengapa mereka nggak melaporkan kecelakaan itu? Penghilangan nyawa. Kemungkinan sebagai mata-mata, Isdal Woman sudah melakukan kesalahan atau berkompromi dengan pihak lawan, sehingga dia harus menerima konsekuensi atas perbuatannya. Atau apakah ini adalah sebuah penghilangan nyawa untuk melenyapkan seorang agen rahasia yang melindungi bukti dan temuan hasil dari misinya? Dan sekali lagi, siapa dua orang pria yang bersamanya di bukit itu? Apakah mereka adalah dua orang yang sama, yaitu personil Angkatan Laut Jerman yang bersama dengan dia di restoran Hotel Neptune? Udah puyeng para warga? Tenang, udah selesai kok. Jadi itu tadi kisah Isdal Woman yang identitasnya nggak pernah terungkap. Masih menjadi misteri sampai hari ini. Dari investigasi kasus, dugaan mata-mata, sampai kepada kematiannya. Pokoknya semua hal tentang dirinya benar-benar tersimpan sebagai rahasia besar yang dia bawa sampai ke kuburnya. Udah ya, jangan ikutan overthinking lu mikirin Isdal Woman. Ya sekian dulu dari gue. Tonton terus video-video gue berikutnya. Yang subscribe gue doain bisa keliling dunia. Mau lihatnya godang? Lanjutkan, merdeka Atawati.